Halo Mbak Mei, suara aku kedengar Mbak? Lambaikan tangan jika terdengar. Halo Mbak Nati, apa kabar? Halo Mas Rifki, kabar saya baik. Ya, lagi di mana nih? Kenapa Mas? Lagi di mana? Di Depok saat ini? Oke, siap. Saya di Jogja Mbak. Oke. Ya, sebelumnya sebentar aku siapin dulu daftar pertanyaannya buat obrolan kita pada sore hari ini. Oke Mas. Mbak ini sorry cahayanya agak kurang terang sih di tempatnya Mbak nanti agak gelap. Tadi mendingan tuh. Udah gelap ya Mas ya? Ya. Oke. Ya, udah mending. Mas Rifki suaranya juga agak masih bergema. Masih bergema ya? Oke, coba. Udah bisa didengar dengan baik? Ya, Oke ya, masih. lebih jernih Mas. Oke, Oke. oke seru ya, aman ya. Oke, kita mulai aja nih. Teman-teman sudah menunggu. Aku akan sapa dulu teman-teman di IG Live Teras Mitra sore hari ini. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi kali ini dalam acara TM Share volume ke-55. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah tak selamanya pernik itu pernik. Nah, ini temanya agak apa ya? Pasti menimbulkan pertanyaan apa nih maksudnya. Nanti kita akan bahas apa sih yang akan kita obrolkan gitu ya. Jadi sebelumnya selamat sore teman-teman semuanya. Jadi untuk TMSR kali ini kita akan membahas tentang salah satu brand di Indonesia ya, namanya Mena Indonesia. Jadi ini salah satu brand yang mengembangkan bisnis sosial berbasis komunitas untuk memasarkan produk tradisional Indonesia. Lebih tepatnya tenun ya Pak ya. Nah, bersama kita sekarang sudah ada Mbak Natih atau nama panjangnya adalah Nyoman Sri Natih. Beliau adalah salah satu founder dari Mena Indonesia gitu ya. Nanti kalau misalnya ada salah informasi bisa dibetulkan ya Mbak ya. Gitu. Nah, Ya Mas. oke langsung aja kita akan ngobrol sore hari ini teman-teman. Jadi apa yang kita obrolkan nanti kita ikutin aja obrolannya seperti apa. Nah, yang pertama sebelumnya mungkin Mbak Nati bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi saya sudah memperkenalkan secara singkat. Bisa memperkenalkan diri buat teman-teman bisa supaya bisa saling kenal. Silahkan Mbak Nati. Oke. Terima kasih banyak Mas Rifki. Ya, Selamat sore teman-teman sahabat Teras Mitra dan Men Indonesia. ya Terima halo kasih Mena Indonesia. kepada Teras Mitra karena kita diundang untuk sharing bareng tentang Ya, Indonesia, khususnya di NTT. Jadi ya, buat teman-teman yang mau lebih kenal dekat dengan saya Nati, salah satu co-foundernya Mena Indonesia. Kebetulan co-foundernya ada dua. Satunya memang backgroundnya adalah fashion design, namanya Safira. Jadi oke, kita ada berdua untuk co-founder. Kemudian kesibukan saya saat ini, saya dulunya backgroundnya adalah antropologi. Jadi oke, saat ini saya masih banyak aktif di penelitian tentang etnografi di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi MENA Indonesia juga sebetulnya jadi salah satu tempat riset saya sebagai antrop. oke, ya. Jadi, saya ceritain lebih ininya ya, lebih lebih detailnya betul seperti itu dan sampai saat ini selain penelitian saya emang full time-nya di MENA Indonesia. Gitu, Mas. Oke, jadi
berbisnis sembari meneliti. Iya. Nah, ini dua hal sambil menyelam minum air lah. Gitu. Oke, sebelum kita mulai nanti obrolan kita, aku ngingetin buat teman-teman semuanya, pokoknya stay tune sampai akhir buat mendengarkan sharing kita pada sore hari ini. Karena di akhir acara nanti kita akan ada kuis, Mbak. Nah, jadi Oke. kuisnya itu akan diambilkan dari obrolan kita nanti. Nah, jadi Oke. teman-teman yang pengen ikut kuisnya, silahkan ikutin sampai akhir, nanti materinya diambil dari sini. Oke. Tentunya pemenangnya akan mendapatkan hadiah menarik dari Teras Mitra. Gitu. Oke, langsung aja. Aku pengen tanya nih, apa yang memotivasi Mbak Natih dan tim ya untuk membuat MENA Indonesia gitu. Akhirnya memutuskan membuat brand MENA Indonesia ini apa sih motivasinya? Terus kenapa akhirnya kemudian bekerja sama dengan penenun ya di NTT? Mungkin Ya. bisa dijelaskan, Mbak. Oke, Mas. Mungkin kita flashback dulu ya, Mas, dikit. Oke, ya Sebetulnya boleh. Men Indonesia itu berdiri dari tahun 2018 awal. Jadi bulan Hmm. Januari 2018 MENA Indonesia sudah ada. Tapi sebelumnya MENA Indonesia itu merupakan kelanjutan dari program IKON namanya, Mas, dari Badan Ekonomi Oh, Kreatif. Jadi program IKON oke. itu eh, merupakan inisiasi dari pemerintah khususnya di bidang ekonomi kreatif untuk mengembangkan potensi di daerah, Mas. Jadi Oh, ya. saya waktu itu terlibat di program IKON dan sama satu co-founder itu juga jadi salah satu tim yang sama. Jadi kita diterbangkan ke Ngada untuk berkolaborasi dengan masyarakat di sana. Nah, Hmm. salah satu potensi yang bisa dikembangkan adalah tenun ikat. Oke. Jadi program itu 2016 akhirnya kami komit untuk melanjutkan menjadi bisnis sosial sampai saat ini. Jadi pemerintah memberikan inisiasi untuk bikin program, kemudian yang melanjutkan sebetulnya timnya sendiri. Jadi apakah komit untuk lanjut atau tidak. Nah, akhirnya Oke. kami memutuskan untuk lanjut, Mas. Jadi Hmm. Hmm. di sana kan sudah ada program yang dikembangkan, kemudian juga sudah terbangun trust dengan masyarakat. Jadi alangkah baiknya jika niat baik itu dilanjutkan gitu, Mas. Jadi akhirnya Oke. kami melanjutkan dari 2018 sampai saat ini kita kolaborasi dengan masyarakat di Ngada. Nah, untuk Hmm. pemilihan wilayahnya sendiri sebetulnya banyak sih, Mas, sebenarnya kampung adat yang kami datangi. Ah, Kami lakukan mapping. Mapping di sana itu mulai dari mapping masalah sampai potensi. Tapi sebetulnya yang paling siap saat ini untuk tenun adalah kampung adat Bena yang oke. menjadi koordinator kami sampai saat ini gitu, Mas. Jadi sebetulnya kampung adat lain juga banyak potensinya, tapi untuk saat ini kapasitas penenun dan bahan bahan untuk tenunnya itu yang paling siap memang di kampung adat Bena. Tapi tidak memungkinkan nanti kami ingin mengembangkan ke kampung adat yang lain. Gitu, Mas. Oke, ya. Jadi memang awalnya dari program ya, program yang Ya, sudah oke. dijalankan dari pemerintah gitu, kemudian dilanjutkan dengan niat baik teman-teman ini untuk saling support ya. Nah, Ya, em, terus berbicara tentang pengembangan produk ya Mbak. Nah, jadi untuk MENA Indonesia ini seperti apa bentuk pengembangannya yang dilakukan bekerja sama kolaborasi dengan teman-teman kelompok penenun di Ngada? Mungkin bisa dijelaskan. oke, Mas. Jadi sebetulnya Ngada itu terkenal dengan wisata budaya, Mas. Jadi Oke. kampung adat itu juga ada ritual dan praktik budaya yang bisa kita lihat. Dan Hmm, sebetulnya hmm. juga orang luar dengan orang lokal itu bisa berinteraksi di sana. Nah, mulai dari pariwisata budaya itu akhirnya kami menemukan potensi yang tadi saya sudah sampaikan juga. Salah satunya adalah menenun tenun ikat warna alam. Oke. Di tenun ikat warna alam ini memang sangat berkembang di desa adat Bena, sehingga kami melihat itu salah satu potensi besar yang bisa kita lihat pengembangannya ke depan dan bisa kita lakukan Oke. juga. Nah, akhirnya kami melihat bahwa kesempatan ini cukup besar juga untuk para penenun bisa mempromosikan atau mengenalkan ngada itu keluar gitu. Jadi Hmm. selama ini kan orang datang ke Bena misalnya atau ke Ngada
mereka tahu seperti apa kampung adatnya, tapi tidak ada interaksi sama sekali dengan warga. Jadi mereka datang, visit, foto-foto langsung pulang gitu Mas. Jadi potensi lain yang belum dikembangkan juga adalah aktivitas wisata yang ada di sana. Nah, salah satu Oke. aktivitas wisata yang ada di sana sebetulnya kan apresiasi dari wisatawan terhadap produk lokal ya. Salah satunya tenun Ya, itu sendiri. betul. Jadi tenun itu sebetulnya dibuat oleh mereka awalnya hanya mengisi waktu luang saja, Mas. Oh, oke. Waktu luang saja, tapi karena ada demand, banyak orang luar yang datang ke kampung adat mereka, akhirnya mereka Hmm, coba untuk jual tenun itu. oke. Gitu. Jadi berupa selendang, selendang ukuran Hmm, panjang 150 cm, lebarnya 50 cm, hmm, warnanya hmm. warna alam, bahan-bahannya diambil dari tempat tinggal mereka, sekitar lingkungan mereka. Lalu akhirnya tenun ini cukup dikenal oleh wisatawan yang datang gitu. Nah, Oke. cuma hambatan lainnya adalah promosinya hanya di kampung adat saja, Mas. Oh, Jadi kalau kita semua nggak datang ke sana, kita nggak akan tahu seperti nggak tahu apa. ya? Ya. Nah, ketika kami ke sana, akhirnya kami melihat bahwa itu potensi yang besar. Kemudian yang kedua, kami juga tanya ke wisatawan, kalau misalnya ukuran tenunnya sebesar itu agak Hmm, susah menjadi oleh-oleh, Mas. ya, betul, betul, Untuk betul. menjadi souvenir. Jadi Hmm, akhirnya mereka banyak berpikir dua kali untuk membawa pulang gitu. Apalagi tipe dari wisatawan itu adalah backpackers. Karena hmm, wisatawan yang datang ke sana itu lebih banyak wisatawan mancanegara dibanding domestik. oke. Ya. Karena budgetnya, kemudian experience tourismnya juga lebih banyak, harus live in di sana, agak menantang lah Hmm, alamnya, dan itu sebetulnya agak kurang diminati oleh wisatawan domestik. Jadi yang oke, iya diminati sih benar. lebih banyak wisatawan Eropa kayak gitu, yang emang suka petualangan seperti itu. Nah, Wisata-wisata eksotis ya. ya wisata-wisata eksotis. Jadi peminatnya kalau dari segi domestik tuh agak agak sedikit, Mas. Jadi ketika itu akhirnya kami sempat tanya ke beberapa wisatawan luar, apa Hmm, sih yang mereka inginkan gitu ketika datang ke kampung adat. Mereka ingin bawa pulang apa selain cerita gitu, Mas. Jadi oke, akhirnya oke. mereka melihat bahwa tenun itu sebetulnya berpotensi untuk mereka bawa pulang. Tapi bisa nggak sih Iya. ukuran buat lebih kecil? Jadi Oh, oke. gampang untuk bawa pulang gitu. Jadi mereka bisa langsung pakai atau tidak memenuhi tas mereka gitu. Betul. Jadi Dan akhirnya, harganya lebih terjangkau ya. nah harganya lebih terjangkau juga. Jadi akhirnya pas kita akhirnya ngobrol dengan wisatawan luar itu, kemudian kita coba juga komunikasikan dengan penenun, Hmm, kita akhirnya ada sharing ide bersama Mas di situ. Jadi sebetulnya ide dari turunan produk ini juga bukan dari tim Mena saja begitu, tapi dari oke. masyarakat juga. Apakah mereka setuju atau tidak? Karena kan menenun itu memang skillnya mereka, Iya. mereka tahu seperti apa, kemudian warnanya juga dan motif, jadi tidak bisa sembarang. Akhirnya muncullah sebuah inovasi, Mas. Jadi inovasinya itu adalah tenun berukuran kecil. Hmm, Gitu, tenun ukuran kecil, tapi kita tidak ada mengintervensi warna dan motif karena itu memang nilai hmm, budaya mereka. Kami sangat menghormati itu. hmm. Kemudian yang kedua adalah kami juga tidak mengintervensi cara menenun karena itu memang skillnya Oke. mereka. Iya, Jadi betul. akhirnya inovasi hanya di ukuran saja dan kami tidak memotong tenunnya, Mas. Jadi kami Oh, buat, gitu. Jadi mm, memang dari awal memang dibuat kecil ya, bukan iya ukuran yang dari besar kemudian dipotong ya. mm, Oke, oke. jadi Ah, bukan dari selendang yang besar atau tenun yang besar kami potong, tidak, tapi kami udah membuat inovasinya mulai dari mereka mau menenun. Jadi oke. benang potong, bukan Hmm, kainnya. hmm, Karena pertama kami tanggung jawab terhadap hasil budaya itu sendiri, produk hmm. budaya. Ya, Jadi kalau itu dipotong, otomatis ikatnya akan rusak, tidak akan ya tahan betul lama. sih. Jadi kami inovasi di ukuran itu, akhirnya pada saat menenun, ukurannya yang dibuat lebih kecil, kayak tadi Mas bilang juga. Jadi yang Hmm, dipotong hanya benangnya. Nah, itu jadi raw produknya kami untuk menjadi turunan produk seperti aksesoris sekarang. oke. Gitu, Mas. Tadi
Ya, kita Mm-mm. tadi udah ngebahas tentang produk turunan ya. Dibuat lebih Ya, kecil, tapi kan belum dijelaskan nih apa aja sih sebenarnya produknya gitu. Nah, mungkin bisa oke. di-share ke teman-teman. Jadi Mena ini membuat Mm-mm. tenun tuh menjadi produk apa sih gitu. Ya, oke Mas. Jadi Nah, kalau saat ini mm-mm. produknya dari ukuran kecil itu memang langsung dikirim dari Ngada, Mas. Hmm, Dari Ngada, dari penenun, kemudian kami di sini membuat finishing produknya. Tapi kalau oke, khusus stang, seperti yang saya pakai ya. ini langsung dari penenun, jadi kami tidak ada finishing sama sekali. Oh, Jadi jadi mereka dari sana udah bentuk gelang ya. jadi kayak gini. Ya, itu Mereka, salah satu bentuk produk turunan ya. ya ini salah satu bentuk produk turunan. Jadi gelang ini tidak ada finishing sama sekali di Jakarta, jadi semuanya dari Ngada. Warna, Hmm, motif itu semuanya pilihan dari penenun. oke. Terus mereka juga sudah bisa membuat seperti ini. Jadi ketika sampai di Jakarta produknya kami bisa langsung pengemasan dan dijual gitu Mas. Lalu untuk Selain, produk ya, yang lain yang tidak bisa langsung dijual harus ada ya, finishing juga dari sini adalah anting Mas. Ada anting, oke. Ada kemudian ada contohnya Mbak, mungkin bisa kalau ditunjukin ke teman-teman gitu. saya nggak ada, tapi yang Oh, belum ada ya. itu kayak misalnya kalung yang saya pakai ini, Oke, ya, ya. Oh, itu salah satu contoh produk ya. salah satu produknya. Terus Mm-mm. ada choker yang dipakai juga di leher, kemudian Hmm. anting tadi saya bilang, dan itu yang menjadi produk turunan finishingnya di Jakarta gitu Mas. Kalau misalnya untuk lihat foto produk yang lain bisa ke website kami di menonnesia.com dan di IG kami Mas. Ini Oke, produknya untuk anting mohon maaf nggak ada sekarang saya bawa. ya. Oke, jadi kebanyakan ke produk pernak-pernik ya, dan Yap, lebih ke karena produk memang fashion gitu ya. alasannya sebetulnya kami masih memperhatikan kapasitas dari penenun juga Mas. Jadi kan Mm-mm. kami harus workshop dulu di sana bagaimana pengembangan produk baru karena kan sesuatu yang baru pasti akan lama ya Mas prosesnya Iya, betul. di mana namanya di penenunnya sendiri gitu. Jadi kami Mm. coba dari produk yang kecil dulu. Nanti turunan yang lain baru akan dikembangkan gitu Mas. Oke, sip, menarik nih, menarik banget nih ya. Jarang ya, kita anak muda yang mau berkolaborasi dengan teman-teman di daerah gitu, bahkan di apa namanya, antar pulau gitu dan di Antar pelosok pulau. gitu ini. Betul. Iya. Nah, tadi kita membahas tentang produk. Nah, terus tadi Mbak Nati juga menceritakan bahwa sebelum di develop oleh Mena gitu produk-produk yang mereka jual ya hanya mereka jual di situ, tidak bisa dijual di tempat lain gitu. Nah, Iya, Mena betul. ini kan akhirnya eh, menjembatani teman-teman di Ngada ini untuk bisa menjual produk di luar dari daerah itu gitu kan. Ya. Nah, mungkin sampai sekarang sudah sampai mana saja produk ini dipasarkan, Mbak? Melalui Kalau Mena Indonesia. sejak 2018 Mas sebetulnya kami Mm-mm. selain ada online, Ya, kami penjualannya melalui online dan offline Mas. Jadi kalau oke. onlinenya melalui mitra yang memang ada untuk e-commerce khusus dengan UMKM lokal Mm-mm. seperti di Buka Indonesia dan Moselo. Kemudian kalau untuk offline-nya sendiri kami ada partner store di Bali dan Jakarta, Mas. Jadi Oke. kalau di Bali ada di toko konsep Rumah Sanur Creative Oke. Hub. Mm, mm, Kemudian kalau di Jakarta ada di Dialog, Kemang. ya. Lalu di Mata Lokal di M Block Space. M Block Space ya, oke. Yap, dan kami juga cukup rajin sebetulnya ikut offline basar, cuman Oh karena ya. tahun ini pandemi jadi agak off Mas untuk Ya. offline basarnya. Jadi kami tergabung misalnya dalam pop market yang ada juga rekan-rekan yang memang berjejaring di sana, ada di lokal market dan di Semasa Mas. Oh, Gitu. Jadi semasa kota tua tuh ya. iya Semasa Kota Ya. Tua, tapi kami ikutnya yang Semasa Balai Kota kemarin terakhir. Oh ya, balik kota. Oke, oke. Jadi kami Oke, ingin jadi mm, jadi produk-produknya emang sudah coba kami kenalkan dan promosikan di beberapa tempat di Jakarta dan Bali, Mas.
gitu. Oke, Jakarta dan Bali untuk offline store-nya ya. Tapi untuk online-nya ya tentunya bisa merambah ke seluruh antero dunia ya, karena semua Betul, Mas. bisa diakses lewat internet gitu. Yap. Nah, ini salah satu bentuk inovasi dari Mm-mm. Mena ya. Mm-mm. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, buat teman-teman yang penasaran dan pengen bertanya tentang obrolan kita pada sore hari ini, silahkan bisa langsung eh, komen atau lontarkan pertanyaan kalian ya melalui kolom chat nanti, kolom komentar di bawah nanti akan saya bacakan. Gitu. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, em, kalau untuk bentuk kerjasamanya dengan para penenun seperti apa Mbak? Mungkin bisa di sharing gitu buat Mhm. biar teman-teman juga tahu gitu ya. Istilahnya apa sih yang dimaksud dengan social enterprise yang yang digaungkan oleh Mena Indonesia, mungkin bisa di share ke teman-teman juga. Oke. Jadi sebetulnya trust dan kerjasama itu kebangun udah sejak 2016 ya Mas ya. Jadi Mm-mm. kami mencari inisiator di beberapa kampung adat. Ya kita berbicara di Bena khususnya, itu ada 2 orang penenun yang cukup senior yang menjadi Oke. inisiator. Jadi kami membangun komunikasi yang walaupun agak jarak jauh dan susah, tapi kami coba untuk setiap saat bisa terjalin komunikasinya dengan mereka. Akhirnya dari 2 orang penenun itu, kami datang lagi di 2017, bertambah jumlahnya Mas menjadi 5 yang ikut terlibat. Karena awal Wah, senang sekali. bisa bilang ini kan inovasi baru ya. Iya. Jadi ketika kami menyampaikan, bisa nggak mama bikinnya kita nggak potong selendangnya, tapi kita buat tenunnya lebih kecil dan berjarak, itu cukup susah sebetulnya dicoba pertama kali ya oleh mama-mama, karena Iya. itu suatu Hmm. baru gitu Mas. Itu Oke. suatu yang baru. Kemudian akhirnya kami coba dengan 2 penenun itu bisa Mas. Bisa, akhirnya mereka menemukan ritme menenun yang enak buat mereka sendiri, nyamannya Hmm. mereka sendiri. Akhirnya Hmm. jadilah prototipe pertama untuk ukuran kecil, terutama gelang. Hmm. Dan sebetulnya yang penting adalah ketika produk itu jadi, mereka itu juga bisa merasakan manfaatnya gitu. Jadi maksudnya ketika produk jadi itu ada yang minat Mas, ada yang Oke. mengapresiasi, ada Iya, yang benar-benar. membeli. Kalau misalnya enggak Iya. ya pakai kita bikin kayak gitu. Hmm. Jadi mama-mama tuh ngomong kayak gitu ke saya. Jadi ketika itu kalau misalnya produk ini jadi emang ada yang beli kayak gitu. Jadi Iya. Masih itu meragukan ya mereka awalnya. jadi itu tantangan lumayan besar juga ketika Hmm. kita mau berkolaborasi sama mereka gitu. Jadi akhirnya kita coba, Meyakinkan bahwa betul. iya ada yang beli, santai Iya, aja gitu. ada yang mau. Iya. Itu sih yang tantangan terbesarnya di awal-awal kita mau komunikasi ya Mas ya. Jadi Hmm. gimana kita meyakinkan mereka bahwa ini tuh bisa dilakukan gitu ya. Akhirnya kita coba, ternyata banyak yang mengapresiasi, akhirnya mereka semangat. Sebenarnya Oke. apresiasi itu sebenarnya pemicu untuk mereka bisa Hmm. lakukan itu gitu Mas. Jadi Ya. ketika ada apresiasi mereka semangat, akhirnya malah mereka nanya, Mbak kapan nih kita mulai lagi gitu. Mulai lagi Ya. bikin, akhirnya kita Mulai coba ada harapan ya. ada harapan dari 2 penenun itu nambah penenun sampai 5. Akhirnya kita coba untuk sepertinya untuk mengumpulkan penenun itu jarak jauh kan agak susah ya Mas. Kalau misalnya kita coba untuk telepon satu-satu. Oh, Karena oke, ya, tantangan yang kedua lagi adalah jarak, kami sebetulnya tidak betul. bisa selalu ada di sana gitu Mas. Hmm. Kami tidak bisa selalu ada di sana, akhirnya kami memutuskan untuk berkolaborasi dengan lokal partner yang ada di sana. Jadi kami Oh, memilih oke. lokal partner di kampung adat Bena, pemuda desa yang jadi guru di sana. Nah itu namanya Kavansi. Kavansi ini yang membantu Hmm. kami untuk mengkoordinir penenun ketika ada produksi. Ya. Itu jadi sistemnya dulu itu menenun hanya dilakukan sendiri-sendiri Mas. Jadi kalau boleh saya ceritain, mama-mama itu Ya, boleh. individu. Jadi mama-mama itu individu mengerjakan tenunnya. Hmm.
Jadi otomatis mereka punya otoritas sendiri atas tenunnya. Tidak ada betul, sistem betul. kerja kelompok, Mas. Hmm. Ketika kita datang ke sana, kita coba untuk membuat sistem kerja kelompok itu. Oke, ya, Dan yang dibantu oleh lokal partner kami yang ada di sana. Jadi dia ada di tengah-tengah mama-mama itu. Karena kan tidak bisa dipungkiri kalau misalnya sendiri-sendiri kan mereka punya cara sendiri, punya betul. apa ya, punya harapan sendiri, tujuan sendiri Ya, gitu. Kalau harapan Mas. yang membantu untuk mengkoordinir, akhirnya oh tujuannya sama kok, misalnya kayak gitu. Jadi itu cara kami sebetulnya sampai saat ini berkolaborasi dengan penenun di sana. Akhirnya Hmm. dari 5 nambah lagi jadi 7, Wow, produksi lagi setelah mereka kayaknya merasa oh ternyata kalau misalnya ada satu grup penenun itu lebih enak untuk komunikasinya gitu, Mas. hmm. Jadi emang semuanya terpusat koordinasinya dengan Kak Fansi ini. Jadi mama-mama juga setuju dengan sistem kerja seperti itu. Sejauh ini ya Mas ya. Ya, Sejauh ini itu. Lalu di awal sebetulnya kami masih ketika ada produksi kami hanya pesan lalu dikirimkan gitu Mas. Jadi kami istilahnya mengapresiasi mereka dari selendang yang datang ke sini. hmm. Jadi kami ibaratnya itu seperti membeli, lalu mereka bisa memproduksi berapa sesuai dengan pesanan begitu Mas. Dan Oke, pesanannya tidak jumlah massal ya karena emang ini handmade, ya, jadi agak susah. Jadi akhirnya di awal di 2018 kami coba seperti itu dulu. Tapi di 2020 ini kami mencoba untuk skema sharing profit, Mas. Jadi hmm. apa namanya? Tapi ini khusus untuk produk lain bukan aksesoris ya. Oke, Di kala pandemi ini kami juga akhirnya merespon situasi. Jadi hmm. akhirnya kami coba untuk melakukan skema sharing profit. Jadi mereka mengirim selendang ke sini, nanti hasilnya akan dibagi rata sama mereka. Gitu sih, Mas. Oke, Jadi oke, ya, ada menarik ya. makna Jadi, bersama di situ. um, satu yang terpenting untuk bekerja sama dengan teman-teman di daerah itu adalah lokal partner ya, yang bisa Betul, mengkoordinasi teman-teman di sana gitu. betul sekali. Itu sangat penting perannya Mas di sana. Um, oke, teman-teman ada yang mau tanya silahkan ya. Ini masih ada ya. Satu pertanyaan lagi Mbak. Jadi untuk saat ini kendala terbesarnya apa Mbak dalam menjalankan usaha ini gitu? Hmm, Apakah jarak mungkin bisa diceritakan? Sharing aja sama teman-teman. Bisa jarak oke. atau mungkin kendala produksi atau pemasaran gitu atau semuanya? Tantangan sih, bukan kendala ya, lebih ke tantangan sih. Tantangan terbesarnya apa? Hmm. Kalau tantangan paling besar sebetulnya adalah membangun trust itu walaupun jarak jauh, Mas. Ya, Membangun oke. trust dengan penenun yang walaupun jarak jauh itu, kalau misalnya jarak itu sebetulnya jadi konsekuensi kami ya. Karena Ya, tidak bisa dipungkiri kami mau berkolaborasi dengan mereka yang jauh di sana, berarti kami juga harus menerima konsekuensinya gitu. Cuman memang eh, berjalan prosesnya tersebut ketika misalnya ada produksi, yang kami takutkan adalah ketika produk itu dikirim ke Jakarta, Mas, untuk logistik ya, hmm. distribusinya. Apakah sampai atau tidak? Lalu kita juga harus ada strategi spare waktu yang cukup lama untuk misalnya dari mulai produksi sampai pemasaran gitu karena jarak antara Ngada dan Jakarta lumayan butuh waktu untuk pengiriman paketnya. Betul. Jadi Ya. keamanan paketnya juga, jadi kami benar-benar memastikan ada spare waktu yang lebih di saat itu untuk Hmm. di bagian pendistribusian. Itu kendala pertama. Kendala kedua adalah kita balik lagi ke komunikasi, Mas. Jadi ketika Hmm. komunikasi kita bagus, walaupun jarak jauh, sebetulnya itu juga menjadi suatu yang harus diperhatikan gitu. Jadi misalnya kita belum bisa ke sana nih. Sebenarnya tahun Ya. 2020 itu ada rencana kami akan ke sana langsung untuk melakukan workshop. Tapi karena Sorry pandemi, Mbak, melakukan apa? Workshop ya? ya betul, melakukan workshop. Jadi karena pandemi akhirnya ditunda sementara. Akhirnya kami
hanya bisa melakukan apa namanya proses produksi yang sama dengan turunan produk yang sama. Jadi belum ada pengembangan produk sampai Oke. saat ini. Itu kendala kedua pandemi ini. Tapi akhirnya Ya. kami menyikapi dengan skema sharing profit itu dengan membuat masker tenun, Mas. Oke. Kami ingin tetap ada produksi yang jalan karena juga kalau bisa cerita pandemi sedikit, Mm-mm, mm. sebetulnya di kampung adat itu juga ditutup, Mas, karena Oh wisatawan gitu. itu nggak boleh ada ketika pandemi. Mulai dari Ya. Maret, mulai dari Maret sampai September kalau saya tidak salah ya. Itu kampung adat ditutup total. Jadi sebetulnya pemasukan mereka dari wisata itu tuh nggak ada sama sekali. Oh, Jadi oke. selendang-selendang itu hanya terpajang. Akhirnya mereka 1-2 bulan nggak ada turis yang datang pastinya karena ditutup. Akhirnya disimpan Mm. lagi, Mas. Oh, oke. Selendang Ya. kain tenunnya disimpan lagi, tidak ada yang membeli sama sekali. Akhirnya kita coba untuk bagaimana kalau tenun itu akhirnya dikirim ke sini saja dengan Oh, gitu. skema tadi. Akhirnya kita Sharing coba, profit itu ya. ya sering profit itu Yang akhirnya penting kita dikirim dulu, hmm, nanti dari tim Mena Indonesia yang jualkan gitu ya. sebetulnya bukan langsung menjual kainnya ya Mas, tapi kita siasati untuk jadi masker tenun Mas. Oh, oke, jadi di develop lagi ya menjadi Ya, produk di develop turunan. lagi Oke. produknya menjadi produk turunan masker tenun yang memang kita juga sekalian merespons COVID. Jadi banyak yang butuh Betul betul. masker. Ya, Jadi tujuannya pertama memang ingin tetap ada ekonomi lokal yang jalan di sana. betul betul betul. Dan kedua, kita juga tetap ingin mengapresiasi produk mereka di sana. Ya. Kemudian ketiga, selain COVID, sebetulnya di sana yang tinggi kasusnya adalah demam berdarah, Mas. Oh gitu. Jadi Jadi demam hasil dari berdarah. Ini 9 salah sekarang, satu pandemi lokal di sana ya berarti ya demam salah berdarah satu ya. pandemi lokal itu sebenarnya COVID nggak terlalu tinggi kasusnya di sana. Hmm, Justru hmm. kalau di NTT itu yang tinggi kasusnya adalah demam berdarah. Demam berdarah. Oke oke. Mm. Jadi kami juga memperhatikan isu yang ada di sana. Hmm, hmm, Akhirnya hmm. hasil penjualan masker itu 30%-nya kami donasikan untuk ngada dalam bentuk bubuk abate, Mas. Oh oke. Ya, untuk ini ya Gitu. apa? Mm-mm. Jadi Untuk kita menahan ham. akhirnya nyamuknya akhirnya kami melakukan itu untuk merespons ketika pandemi gitu Mas. Jadi kita udah 2 kali coba untuk melakukan itu. Jadi masker itu sudah diproduksi 2 kali dan saat ini sudah tidak ada lagi Mas. Udah habis nih berarti maskernya. Udah habis maskernya. Tapi rencana ada mau produksi lagi nggak, Mbak? Ini baru mau ku promosiin ke teman-teman nih. Udah habis Mas. Jadi kita produksi waktu itu di bulan Agustus sama September kalau saya nggak salah juga ya, Agustus Hmm. sama September. Kita sistemnya nggak terlalu banyak sebetulnya produksi, jadi sekali batch itu 50 masker, yang batch 1, yang batch 2 kurang lebih 90 itu udah habis. Jadi kami penjualannya melalui IG Mas, Instagram. Penjualan Oh, melalui. oke oke. Jadi saat ini sih ada rencana untuk membuat lagi, tapi kita masih berproses Mas untuk Ya. ininya produknya. Tapi untuk proses produksi dan apa penjualan produk masih berjalan, Mbak, selain masker? Sejauh ini masih Mas. Masih Jadi ya? kami di lokal partner kan masih ada produknya. Hmm, hmm. Lokal partner masih Oh ada ya, produknya. oke. Lalu untuk di kami sendiri, kami juga ada web store kan di menaindonesia.com itu. Hmm, hmm. Kemudian teman-teman juga bisa mengakses produk kami melalui DM IG Mas. Kalau ingin beli juga bisa. Oke, silahkan teman-teman yang tertarik dengan produknya Mena Indonesia ya. Ini tenunan dari mama-mama di Ngada. Bisa langsung DM aja nih di apa? Instagramnya IG. Mena Indonesia. Ya. Nah, tadi ngebahas tentang tantangan pandemi ya, mungkin di daerah. Nah, terus untuk secara penjualan, Mbak, untuk pandemi apakah menurun?
Terus cara mensiasatinya seperti apa tuh? Yo. Kalau untuk dibilang penjualan sih pasti menurun ya Mas untuk vitamin Iya, ini betul. karena ada pemasukan dari sebetulnya kalau untuk produk MENA itu paling besar diminatinya ketika bazar online offline Mas. Oke, Jadi kita, iya, iya, iya. mereka bisa langsung lihat produknya soalnya. Hmm, Mereka hmm, langsung hmm, hmm. coba akhirnya mereka tertarik untuk beli gitu. Tapi kalau untuk sekarang akhirnya menurun karena salah satu kesulitannya itu. Lalu untuk menyiasatinya ya itu tadi kita coba untuk maksudnya targetnya kami juga tidak muluk-muluk ya Mas, nggak terlalu ambisius Hmm, juga di tahun ya. 2020. Yang penting bisa produksi, Iya, yang penting komunikasi bisa jalan ya. dengan kita coba siasati dengan produk yang memang diminati sekarang itu masker tadi. Masker tadi ya, betul, betul. Atau cara kedua sebetulnya kami kolaborasi dengan brand lain Mas. Jadi Oke. sampai di ujung tahun 2020 ini kami sedang berproses untuk berkolaborasi dengan brand lain yang Oke. value dengan MENA. Jadi belum launching ya, ini baru Belum proses ya. launching, belum launching. Oke, Jadi ya. untuk update-nya tunggu saja di Instagramnya MENA, Mas. Oke, ya ini sedikit bocoran nih dari Bocor. sedikit bocoran, ditunggu nanti apa update dari Mena. Apa sih produk barunya? Ya. Oke, ini udah ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Adi Nindya. Untuk aksesoris diproduksi di Ngada atau di Jakarta? Kalau di Ngada, kontrol kualitasnya gimana caranya Mbak? Nah, tadi udah sempat dijelaskan, mungkin bisa disampaikan lagi mungkin Oke. Mbak Nati. Baik. Halo Mbak Adin India. Adi Nindya. Mbak Nin nih panggilannya Mbak Nin. Ya. Mbak Nin, terima kasih pertanyaannya. Untuk aksesoris sendiri sebetulnya yang tadi saya sudah sempat singgung sedikit, kalau raw produknya memang dibuat di Ngada. Jadi bahan utamanya itu tuh sebenarnya ukurannya sekecil ini. Jadi ini bisa jadi gelang dan aksesoris lainnya. Nah, untuk finishingnya memang di Jakarta, Mbak. Jadi bukan di Ngada. Jadi hanya sampai pembuatan raw produk gelang, lalu dikirimkan ke Jakarta. Nah, untuk kontrol kualitasnya sendiri ini juga tantangan sebetulnya. Saya lupa mention juga tadi. Iya. Jadi di awal memang sebelum ada lokal partner itu bentuknya tuh bisa macam-macam, Mas. Oh Jadi kita gitu. kasih ukuran, kita jelaskan ke mama-mama ukurannya, tapi yang datang tuh bisa beda-beda bentuknya. Jadi kayak tadi saya bilang, kita tidak ada intervensi motif dan warna. Kalau itu udah bagus banget, kita nggak bisa pungkiri itu. Jadi ini warna-warna dari produk MENA itu sebetulnya pilihan dari mama-mama gitu. Jadi kita juga cukup takjub dengan pilihan warnanya. Tapi untuk ukuran memang yang datang ke kami itu bisa beda-beda bentuknya. Jadi kami menyiasatinya dengan ketika finishing itu. Bentuknya mau seperti apa gitu. Jadi quality controlnya justru baru sampai ke sini, Mas. Jadi kami siasat ketika finishing. Tapi untuk sekarang dengan adanya local partner cukup sedikit berubah, Mas. Jadi ada perbaikan lah sedikit. Kami memberikan semua ukurannya, mau berapa banyak jumlahnya itu ke lokal partner. Jadi lokal partner yang membantu kami untuk mengecek kualitasnya. Apakah ukurannya sama atau tidak, jumlahnya sama atau tidak. Nah, itu dikontrol oleh lokal partner di sana. Gitu. Jadi cukup membantu kami di sini untuk menyiasatinya. Gitu. Gitu Mbak. Itu Mbak Nin jawabannya. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Nin ya. Oh ya, aku kemarin tuh sempat baca artikel Mbak. Jadi salah satu artikel tentang MENA Indonesia. Jadi salah satu selain menjual produk turunan dari tenun ya, dijual gitu, bahwa di artikel tersebut disebutkan bahwa produk ini itu juga dijadikan tiket masuk wisata. Itu gimana ceritanya tuh Mbak? Oke, ceritanya gini Mas. Jadi sebetulnya itu inisiatif program dari yang ikon kemarin Mas.
Oke. Jadi Jadi memang awalnya ya, program awalnya. seperti itu keinginannya Hmm. kami bahwa output dari program itu adalah service design, Mas. Jadi yang saya tadi bilang, potensi Ngada itu kan wisata budaya. Jadi Hmm. kami mencoba untuk membuat aktivitas wisata budaya di sana. Oke. Jadi biar tidak wisatawan datang, yang tadi saya bilang, pergi ke sana, foto langsung pulang. Mereka nggak dapat experience-nya sama sekali. Nah, kita coba untuk misalnya di Kampung Adat Bena, kami namakan programnya namanya Experience Journey, Mas. Jadi bersama teman-teman Ikon Ngada waktu itu, kami coba Hmm. mengembangkan produk itu. Nah, akhirnya kita coba untuk membuat aktivitas mulai dari wisatawan datang sampai wisatawan pulang, Mas. Gitu. Jadi misalnya kalau cerita tentang wisatawan datang itu, tiket masuknya selama ini kan cuma berupa karcis. Iya. Berupa karcis kertas saja, lalu kalau Hmm. sekarang mereka kayak diberikan tanda gitu yang datang dengan selendang. Selendang kecil. Oh, oke. Sebagai Hmm. penanda kalau dia sudah bayar tiket sebetulnya. Oke. Langkah baiknya kalau misalnya apa namanya bentuk dari tiket itu langsung souvenirnya gelang ini, Mas. Hmm. Ya, ya, Jadi betul, betul, betul. pertama eh, kita memberikan ruang dan kesempatan untuk produk itu diapresiasi langsung Ya, oleh yang langsung datang. ya. Yap, betul. Yang kedua adalah ekonomi lokal di sana juga bisa jadi jalan, Mas, dengan Betul, sendiri. betul. Ya. Misalnya kita dalam satu hari nih Hmm. yang datang ke sana wisatawannya bisa sampai 200-250 kalau normal ya, Mas Hmm. ya. Ya. Kalau normal bisa sampai segitu, kita hitung aja misalnya wisatawan yang datang 200 orang setiap harinya. Di Hmm. sana ada berapa penenun, kita bisa bagi untuk membuat gelangnya. Jadi setiap hari kan Ya, mereka akhirnya bisa produksi ya. aktif, bisa produksi. Nah, itu eh, salah satu apa namanya inisiatif program sebetulnya, Mas. Jadi ketika nanti bisa dijalankan, ya itu jadi salah satu strategi untuk bisa melibatkan seluruh orang yang ada di desa dan ekonomi lokal juga bisa jalan dengan sendirinya, Mas. Itu sih, Mas, yang jadi apa namanya penjelasannya untuk tiket masuk Oke. gitu. Itu berarti baru sebuah inisiasi aja ya, Mbak ya? Baru sebuah inisiasi, jadi ke Oke. depan setelah produk turunan ini sebetulnya kami itu tadi kami juga ingin mengembangkan apa namanya inisiasi program itu, Mas. Jadi memang yang kami buat inginnya adalah sistem di sana. Karena kan Hmm. Hmm. kami nggak selamanya di sana ya, maksudnya kami nggak Ya, selamanya bisa betul. berkolaborasi terus di Hmm. sana. Otomatis kalau ngomongin keberlanjutan harusnya memang dari mereka sendiri gitu. Ya, Jadi betul, betul, betul. di sini hanya menjebatani untuk akses pasarnya. Kemudian yang kedua kami mencoba untuk menjadi memfasilitasi untuk men-trigger mereka sebetulnya apa sih potensi mereka dan itu bisa dikembangkan gitu. Kalau misalnya idenya dari mereka, mereka bisa rasain sendiri, otomatis itu akan sustain gitu, Mas. Betul, Gitu betul. kira. Ya. Jadi ini masih berproses, Mas, untuk inisiasinya. Tapi menarik banget sih Mbak ini. Kalau misalnya benar-benar bisa dijalankan gitu, wah sangat mengangkat perekonomian di sana Yap, gitu. Maksudnya betul. eh, wisatawan dengan tadi yang disampaikan bahwa sehari bisa sampai 200 gitu. Yap. Setiap orang Mm-mm. misalnya jadi masuk gitu langsung dapat tiket, dapat produk ya. Nanti belum Yap. nanti kalau misalnya mereka pengen pengen beli produk-produk yang lain juga Mm-mm. Betul, gitu. betul. Gitu. Ya, semoga bisa terlaksana nih Mbak ya Amin, di Mas. program selanjutnya. Tadi kan rencana akan ada mau ke sana lagi untuk develop Yap, teman-teman di sana kan. Nah, nanti itu bisa betul. jalan Hmm. lagi. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Nen. Mbak Anin ya. Ya, ini apakah ada proses regenerasi untuk penenun muda di Ngada? Nah, terus apakah Mena tertarik gabung di program Waving for Life? Nah, udah Oke. langsung dapat tawaran nih. Wow, Diajak. mantap. Keren nih, seorang Smitra nih langsung bisa Oke, Mbak. mempertemukan Mena dengan Waving for Life nih. Oke, Mbak Nin, makasih banyak. Mena udah langsung diajakin gabung di program Weaving for Life dan kami tentu sangat menerima sangat baik ini, Mbak. Kami tertarik sekali untuk bisa ngobrol lebih lanjut untuk program ini.
Mungkin kita bisa kontak-kontakan langsung nanti. Kemudian Ya, saya jawab juga ya pertanyaannya Mbak Nin tentang apakah ada proses regenerasi ya. Regenerasi untuk penenun muda di Ngada, tentunya ada. hmm, Tentunya hmm, ada. hmm. Jadi regenerasi ini dan kaderisasi sebetulnya salah satu concern dari kami, Mas. Jadi dari MENA Oke, Indonesia sendiri, selain untuk ekonomi lokal jalan, kami juga sangat memperhatikan regenerasi. Karena sekarang aja di sana yang menenun itu usianya udah tua-tua, Mas. Udah tua-tua. mama-mamanya ya. Ya, mama-mamanya sudah tua dan biasanya kalaupun mereka menenun yang sudah usia produktif yang sudah menikah ya. Jadi Iya, jarang remaja atau yang belum menikah gitu. Pertama, bisa saya jelaskan sedikit kondisi di sana, masyarakatnya itu ada gap usia di kampung adat. Jadi adanya orang hmm. tua dan anak-anak, usia Oke. produktif dan orang mudanya nggak ada. Di Ketika mana kita tuh? melihat, kenapa? Nah, kenapa? Di mana? Nggak, Nah, kok itu. nggak ada. Nah, mereka itu merantau, Mas, untuk sekolah Oh, oke. dan untuk Hmm, kerja karena memang di desa kan tidak ada lapangan pekerjaan yang cukup menjanjikan menurut mereka ya. Jadi iya. akhirnya mereka merantau, merantaunya keluar dari kampung adat. Nah, itu Hmm, akhirnya kami melihat itu salah satu dampaknya nanti adalah tidak ada yang bisa menenun lagi. Tidak ada yang bisa menenun betul, lagi. betul. Transfer knowledge ke generasi mudanya juga semakin berkurang. Akhirnya kami coba untuk dengan siasati tadi itu, Mas. Jadi kalau misalnya kita bisa mendatangkan demand ke sana atau kesempatan ke sana dengan ekonomi lokal yang jalan, otomatis akan memberikan minat ke anak-anak mudanya untuk balik lagi. Iya, Misalnya kayak tadi tiket masuk kan, tenun iya. berproduksi terus, tenun diapresiasi terus, akhirnya anak-anak mudanya kayak, oh ternyata tenun ini berpotensi ya, kayak gitu. Betul. Untuk Ada jadi harapan buat anak-anak muda di sana ya. mereka untuk pekerjaan mereka nantinya begitu. Misalnya kalau misalnya itu jalan, otomatis itu men-trigger sih. Jadi Hmm, hmm. akhirnya nilai-nilai dari menenun itu juga bisa di-share ke generasi selanjutnya gitu, Mas. Jadi salah satu keinginan kami juga itu sebetulnya. Jadi regenerasinya dengan cara seperti itu. Jadi tenun dikenalkan udah dari kecil gitu. Dan ada juga misalnya kalau di desa adat ada interaksi antara wisatawan luar atau wisatawan Hmm, domestik datang ke hmm. kampung adat seperti aktivitas wisata yang tadi yang saya bilang Ya, itu ada aktivitas yang coba kami rancang untuk diaktifasi selain tiket masuk adalah belajar menenun, Mas. Jadi oke, kalau workshop ya. wisatawan datang ke sana ingin mencoba untuk menenun seperti apa, jadi mereka akan tahu Bisa, gitu kalau ya. bisa. Nah, kalau misalnya terus program itu ada, aktivitas wisata itu ada, salah satunya itu Hmm, juga jadi salah satu bentuk transfer knowledge antara generasi tua ke generasi muda. Kalau aktivitas itu selalu betul. dilakukan gitu, Mas. Jadi kita coba Ya, untuk kan ruang dan kesempatan gimana akhirnya menenun ini tuh selalu ada gitu. ya. Dengan cara gitu. Gitu Mbak Nin. Kira-kira. Ya, menarik sekali ini Mbak Nin ya. Ceritanya dari Mbak Natih nih. Bentuk apa program-program yang akan dilakukan inisiasi-inisiasinya. Wah, ini kok baper. Bentar, teman-teman nih. Jadi buat teman-teman ya, saya ulangi lagi yang tertarik dengan produknya Mena bisa langsung cek Instagramnya Mena Indonesia gitu. Ini kalau boleh tahu menerima custom produk nggak sih Mbak Mena Indonesia ini? Ada keinginan ke sana tapi untuk saat ini belum, Mas. Belum ya, oke oke. Belum. Mm-mm. Berarti hanya menjual produk sementara masih menjual produk yang ready ya. Ya. Oke. Silahkan teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi. Ini waktu masih ada 10 menit gitu. Terus rencananya eh, saat
satu program yang ingin dijalankan dari beberapa program yang tadi disampaikan apa nih Mbak yang pertama kali ingin dilakukan oleh MENA Indonesia ketika nanti sudah Mm-mm. mulai bisa berkunjung ke sana lagi dan bertemu dengan mama-mama di sana. Oke, jadi kalau bisa langsung ke sana, sebetulnya Hmm, kami sudah merencanakan untuk membuat program series gitu, Mas. Jadi kayak workshop series untuk oke. penenun di sana. Pertama, kami ingin membentuk lebih stabil lagi, lebih baik lagi adalah komunitas penenun yang ada di sana. Gitu. Jadi dari adanya komunitas ini, otomatis sistem kerja juga bisa lebih baik gitu, Mas. Jadi yang tadinya individu penenun saja yang membuat masing-masing, kalau misalnya Hmm, ada komunitas, mereka bisa membagi sistem kerjanya gitu. Jadi mulai dari mencelup, mulai dari mencari bahan warna alam hmm, sampai hmm. jadi kan prosesnya sangat panjang ya Mas ya. Panjang, ya. Kita, kalau yang tenun biasa itu bisa 3 minggu, 1 bulan gitu. Kalau misalnya mereka bisa membagi itu dan semua orang yang ada di desa juga terlibat, jadi tidak hanya, sebetulnya menenun itu kan dikenalnya hanya perempuan yang mengerjakan ya Mas ya. Betul, Padahal ya. sebetulnya menenun itu juga dilakukan laki-laki gitu. Jadi ada proses menenun yang melibatkan laki-laki, misalnya mencari bahannya, Ya. menyiapkan alat tenunnya kayak gitu. Hmm. Proses mencelup pun juga bisa dilakukan oleh laki-laki, seperti di Bena. Jadi kita coba untuk pertama datang ke sana, membuat sistem kerjanya, membentuk komunitasnya, lalu yang setelah komunitas jadi, sistem kerja sudah disepakati, jadi otomatis apa namanya program atau workshop series itu bisa dilakukan, Mas. Jadi misalnya sekarang yang tadinya finishing produk aksesoris semuanya dilakukan di Jakarta, mungkin nanti bisa dilakukan oleh Di mama-mama sana. gitu. Oke, Jadi oke. memang selesai, jadi produk udah jadi dikirim ke Jakarta, kami memasarkannya saja gitu, Mas. Oke. Gitu. Jadi emang kami ingin meningkatkan kapasitasnya sebagai untuk turunan produk ya, untuk turunan Hmm, hmm. produk pasti saja. Tapi kalau untuk tenunnya sendiri kami tidak mengubahnya. Cara menenun kami tidak mengubahnya sama sekali. Gitu. Masih sama ya. Dan Masih ini sama. memang untuk saat ini semua proses itu dilakukan sendiri ya. Maksudnya kayak mulai Mm-mm. dari cari bahan pewarnaan alamnya sampai proses mencelup sampai proses tenun tuh semuanya Mm-mm. dilakukan sendiri gitu kan. Kalau misal ada kan yang model em, untuk benang gitu sudah beli jadi atau untuk warnanya itu beli gitu. Kalau di sana masih semuanya dilakukan sendiri ya berarti. Kalau untuk benang, Mas, memang sekarang mereka sudah tidak memintal dari kapas ya. Jadi itu Hmm, udah jadi, udah mereka beli. Tapi untuk proses warna alamnya mereka masih sendiri, Mas, karena warna alam kan tidak ada yang dijual. Yang maksudnya udah ya. jadi nggak dijual. Jadi mereka harus apa namanya mencari bahannya, bahkan sampai ke kampung adat sebelah atau ke beda kabupaten gitu untuk dapat semua bahannya. Kemudian pencelupan ikat itu memang dilakukan sendiri sampai menenun gitu Mas. Jadi kalau misalnya dalam satu kampung adat itu bisa dibagi dalam kelompoknya, itu otomatis akan waktunya lebih singkat, kualitas quality kontrolnya juga bisa dijaga di situ Ya, betul. gitu. Jadi itu kalau misalnya ada sistem lebih mempermudah Mas nantinya. Oke, ya semoga nanti bisa terlaksana dan berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Iya Mas. Ditunggu nanti update-update selanjutnya. Nih, Mbak Oh, Nin komen lagi seru. Nanti kita kontak lebih lanjut ya untuk Waving for Life. Ya, oke Mas. semoga bisa berkolaborasi. Iya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Fitri Arok juga nih. Ini Mbak Fitri Arok ini salah satu ini program manajernya Lawe Indonesia. Oke. Nah, nanti Salam mungkin bisa kenal Mbak ngobrol-ngobrol. Fitri. Nah, kalau kapasitas produksinya sampai berapa lembar untuk ukuran standar dan berapa kalau untuk aksesoris dalam sebuah Sebulan. sorry sebulan sorry ya Dalam nggak sebulan. bisa dijelaskan ya. Oke. Mbak Fitri, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu untuk kapasitas produksi ya Mbak ya.
kapasitas produksi untuk ukuran standar sebetulnya masing-masing penenun tuh beda-beda. Jadi kalau misalnya ukuran yang biasa mereka buat, yaitu ukuran panjang 50 cm dan lebar 50 cm, itu kalau misalnya benangnya dan ikatnya udah siap, mereka bisa cepat selesai. Misalnya 2 minggu sampai 3 minggu tuh udah bisa selesai untuk paling tidak 2 sampai 3 selendang. Dengan catatan benangnya sudah siap dan itu sudah diikat. Oke. Lalu untuk Seminggu ya. aksesoris sendiri sebetulnya itu tadi kami tidak mass production. Terus kita juga melihat kapasitas dari penenun dalam 1 kali produksi. Kita nggak bisa bilang sebulan ya saya jawabnya, tapi kita bilangnya per produksi. Sekali produksi misalnya 300 sampai 350 piece. Jadi sekalinya kami memesan itu untuk sekali produksi adalah 300 sampai 350 piece raw product seperti ini. Jadi yang Gelang mereka ya? buat untuk raw product gelang. Jadi itu yang mereka bisa produksi dalam waktu kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Kira-kira gitu. Itu dilakukan oleh 7 penenun untuk 5 saat ini. penenun. 5 Oh, penenun. 5 penenun. Oke. 2 lagi belum bisa untuk yang gelang. Oke, itu Mbak Fitria. Semoga menjawab. Jawab ya Mbak Fitri Ya. 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 Nanti kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut bisa langsung kontak-kontakan dengan Mena Indonesia lewat Instagram ya, atau kalau enggak ya nanti saya kirim kontaknya. Oke. Siap. Ini juga ada dari Mbak Menar ya. Makasih banyak Ya, ini Mbak Menar. Ya, keren Natih dan kawan-kawan Mena ya. Buah apresiasi dari Mbak Mena. Oke, saya mengingatkan lagi buat teman-teman semuanya. Jadi setelah ini nanti akan ada kuis ya. Jadi sampai akhir tolong stay tune. Nah, nanti kuisnya diambil dari obrolan kita sekarang. Dan saya tadi lupa menyampaikan juga bahwa akan ada hadiah juga untuk 2 penanya terbaik gitu. Udah kelihatan nih tadi siapa penanya. Ya. Oke Mbak, ini waktunya sudah kurang 3 menit gitu. Nah, sudah tidak ada lagi mungkin yang bertanya buat teman-teman. Mungkin aku pengen tanya sih satu, mungkin bisa ya, nih ada senang lihat teman-teman muda menggerakkan tenun tradisional Indonesia maju terus, tenun Mena Indonesia. Ya, semangat. Terima kasih, terima kasih banyak. Ya, mungkin satu harapan Mbak Natih untuk Mena Indonesia ke depan seperti apa, perkembangan tenun Indonesia terutama di Bena seperti apa, mungkin harapannya seperti apa, bisa di-share ke teman-teman biar kita bisa mengamini bersama gitu ya, harapan dari Mbak Natih dan teman-teman Mena gitu. Oke. Buat saya pribadi sebetulnya menenun itu salah satu praktik budaya yang udah sangat tua usianya, dan kalau misalnya itu hilang dan tidak ada yang bisa menenun lagi, itu sebenarnya sangat sayang sekali ya Mas. Jadi harapan saya pribadi ketika melalui Mena Indonesia ini, jika memang proses menenun itu bisa berkelanjutan, bisa terus dilakukan, itu juga akan menjadi sebuah warisan yang tak lekang oleh waktu sebetulnya. Jadi dari proses menenun itu nggak cuman sekedar kain tenun yang bisa kita lihat gitu, tapi proses yang panjang ya Mas ya. Kita bisa belajar nilai-nilai budaya juga dari masing-masing daerah. Kita bisa belajar tentang nilai-nilai kehidupan juga sebetulnya dari proses menenun itu sendiri. Betul. Terus adanya motif juga sebetulnya kan bagaimana akhirnya masyarakat memaknai itu dengan simbol gitu, simbol dari nilai budaya mereka, yang artinya itu pun sebenarnya ada gitu, makna dari masing-masing motif itu sebetulnya ada, dan itu kita bisa belajar juga gitu. Jadi buat saya pribadi
ketika MENA itu berjalan, berkolaborasi dengan penenun, kami juga secara tidak langsung ikut menjaga dan melanjutkan praktik budaya menenun itu sendiri. Jadi semoga harapannya ke depan ini akan terus berjalan dan seperti yang tadi juga sering disinggung di sini adalah regenerasi itu sendiri. Iya, Jadi betul. jangan sampai menenun ini tuh cuman kita doang yang tahu, generasi berikutnya nggak tahu gitu. Jadi semoga kalau misalnya ini terus banyak juga yang memperhatikan, memperhatikan penenun, hasilnya hasil tenun itu sendiri. Semoga nanti generasi-generasi berikutnya juga masih bisa tahu menenun itu seperti apa dan kain tenun itu seperti apa. Gitu, Mas. Amin, amin. Ya, semoga, ya ini harapan kita semuanya ya, semoga tenun masih tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Ya, betul. Oke, terima kasih sekali Mbak Natih buat sharing-sharingnya pada sore hari ini. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Dan semoga juga bisa memberikan link baru nih untuk Mbak Natih dari teman-teman yang nonton gitu ya. Oke, info selanjutnya. Jadi Mbak Natih, sebelum kita tutup, aku mau kasih info buat teman-teman bahwa besok TM Share masih akan berlanjut. Ini yang volume ke-55 versi IG Live. Terus besok jam 10 waktu 10 sampai jam 12 kita ada TM Share juga volume ke-56. Kita akan membahas tentang tema produk pangan Indonesia mengalir sampai jauh. Jadi kita akan sharing tentang produk pangan Indonesia yang sudah ekspor. Nah, kita nanti bicarakan itu. Mbak, nanti kalau misalnya tertarik bisa gabung juga gitu. Oke, Mas. Terima kasih sekali lagi Mbak Natih dan terima kasih buat teman-teman Teras Mitra. Sehat-sehat selalu buat semuanya ya. Sampai ketemu di TM Share selanjutnya. Dadah. Makasih Mbak Natih ya. Ya, dadah. Dadah.